Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk pemirsa TVRI dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap semoga dengan kabar baik dan sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Senang sekali siang hari ini, tepat pada hari Senin 4 Agustus 2025. Kita kembali lagi bersama saya Gebi Cica dalam program yang baik dan juga edukatif ini, yaitu program Hidup Sehat. Nah, di program ini pastinya Gebi tidak sendirian. Gebi ditemani oleh narasumber yang sudah hadir. Dan ini juga salah satu untuk merayakan Hari Kanker Paru Internasional atau Kanker Paru Sedunia yang tepat pada tanggal 1 Agustus di beberapa hari lalu. Nah, hari ini kita menghadirkan dokter spesialis yang sudah berada di sebelah Gebi, yaitu Dr. Medianto, spesialis paru subspesialis onkologi toraks. Halo dokter. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dokter Medianto bilang ke Gebi kalau ini adalah tahun kedua diundang oleh TVRI untuk memberikan informasi-informasi untuk pemirsa yang ada di rumah dan spesialis di Hari Kanker Paru Sedunia, dok ya? Benar Gebi. Baik, pemirsa, kita juga akan menyediakan telepon interaktif di program kali ini. Nah, di bawah sini ada nomor telepon interaktifnya untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya. Jangan malu bertanya, nanti silakan telepon dan nanti akan dijawab oleh Dr. Medianto sendiri. Nah, di program ini juga kita akan membahas yaitu tema yang sudah kita tentukan, pentingnya screening dan deteksi dini pada orang yang beresiko kanker paru. Nah, dokter, untuk berbicara mengenai screening dan juga deteksi. Tadi di belakang kita juga sempat ngobrol sama dokter Medianto kalau screening dan juga deteksi itu sebenarnya dua hal yang berbeda, dokter ya? Benar. Nah, sebelum kita merasakan gejala-gejala, mungkin itu adalah screening. Dokter bisa dijelaskan terlebih dahulu, dokter, kepada pemirsa yang ada di rumah. Dan tapi sebelum itu mohon izin juga, dokter, mungkin untuk memperkenalkan dan juga biar lebih akrab, dokter bertugas di mana, dokter? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa sekalian TVRI Jambi, terima kasih kesempatannya. Ya, pada siang hari ini, Gebi, selaras tadi dikatakan bahwasanya pada 1 Agustus ini sudah lewat ya, beberapa hari adalah peringatan Hari Kanker Paru Sedunia. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Dr. Medianto, spesialis paru, subspesialis onkologi torak. Sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi, kemudian Rumah Sakit Siloam Jambi, kemudian Rumah Sakit Kambang Jambi. Boleh say hi, dokter, di kamera? Halo. Mungkin ada pasien-pasien dokter mungkin ada yang menonton. Saya pikir sudah sangat banyak pasien-pasien saya di Jambi. Ya. Mungkin pada siang hari ini kita akan membahas ya mengenai pentingnya screening dan deteksi kanker paru pada orang-orang yang memiliki resiko untuk terjadinya kanker paru. Itu tema kita. Betul. Ya. Nah, dokter, dengan dua hal yang berbeda, screening dan deteksi. Tadi juga Gebi sempat bicara dan kita ngobrol sedikit ya, dokter ya. Kenapa screening dan deteksi itu berbeda dan ciri-ciri seperti apakah kita itu untuk melakukan screening terlebih dahulu, dok? Iya, pertanyaan yang bagus sekali saya pikir. Apa itu screening, apa itu deteksi? Ya. Pada kanker paru kita mengenal adanya screening kanker paru. Apa itu screening? Screening itu adalah penapisan. Kita mencari ini ya pada orang-orang yang mempunyai faktor risiko ya terjadinya kanker. Nah, dia tidak bergejala. Ya. Itu. Screening itu artinya penapisan. Kita pilih ini punya faktor risiko, ini tidak punya faktor risiko. Ya. Sedangkan deteksi dini itu pada orang-orang yang kita melanjutkan ketika sudah ada bergejala. Khususnya di sini gejala pada kanker paru. Nah, itu perbedaannya. Yang satu tadi screening tidak dia bergejala, sedangkan yang deteksi ini itu bergejala.
Oke, baik dokter. Screening tidak bergejala, kalau deteksi itu sudah bergejala. Ya. Nah, tapi dok, untuk kita sendiri, mungkin saya pribadi, kapan waktu yang tepat untuk melakukan screening? Apakah kita kan juga nggak tahu dok ya, kapan kita nih harus screening, Benar. terus juga gejala yang mungkin kita rasakan itu perlu kita screening atau enggak. Nah, itu gimana dokter? Iya. Screening itu biasanya kita lakukan kepada orang-orang yang mempunyai kelompok risiko untuk terjadinya kanker paru. Siapa saja yang mempunyai faktor risiko? Ada beberapa. Ya, yang pertama, kepada orang-orang yang sudah berumur 41 tahun sampai dengan 75 tahun. Pertama. Yang kedua, dia mempunyai faktor perokok. Pada orang-orang yang merokok, baik itu dia perokok pasif, perokok aktif, maupun bekas perokok yang kurang atau sama dengan 15 tahun dia merokok. Baik. Ya. Berikutnya apa? Yang termasuk kepada yang risiko untuk terjadinya kanker paru itu adanya genetik, adanya faktor keluarga terdekat yang menderita kanker. Bukan hanya kanker paru, selain kanker paru, itu juga menjadi faktor risiko. Itu apa saja dokter ya? Ya, apapun itu kankernya. Nah ini yang kita lakukan screening. Tapi dengan catatan tidak bergejala. Screening ini biasanya dilakukan dengan secara sukarela pada pasien-pasien yang mempunyai faktor risiko tadi. Okay. Nah ini perlu kesadaran kepada orang-orang yang punya faktor risiko. Ini himbauan kita. Baik dokter. Kenapa dilakukan screening? Ya, khususnya pada kasus kanker paru itu. Kita tahu ya, saya sendiri ya sebagai dokter spesialis paru, subspesialis onkologi torak, kita saking banyak menemukan pada pasien-pasien kanker itu ditemukan pada stadium-stadium akhir, stadium lanjut, stadium 3. Nah, apa tujuan tadi? Makanya kita lakukan screening untuk mendapatkan kanker paru dengan stadium yang lebih awal. Nah ini, itu tujuannya. Baik dokter, cukup dimengerti dokter ya, mungkin pemirsa juga pasti sangat paham dengan penyampaian dari dokter Medianto. Nah tapi dokter, kalau untuk screening sendiri, itu kan tadi dokter menyebutkan orang-orang yang beresiko. Nah kira-kira dari yang dokter sebutkan sendiri, tadi Gaby juga sempat berpikir bahwa apakah ada dua kelompok, resiko tinggi dan resiko rendah. Iya. Nah itu ada nggak dokter sebenarnya pengelompokan itu sendiri? Ada, betul. Pertanyaan yang bagus, menarik. Ya, memang ada nanti. Kita ada beberapa formnya. Ada formnya nanti. Di situ di form itu ada 9. Ya, ada 9 kuesioner, pertanyaan di situ. Ya, nanti dia ada skor. Oh. Ada skornya nanti. Skornya banyak, ada 3. Ya. Nanti hasilnya nanti ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Oh, ada yang berat. Berarti ada 3 ya? Ada nanti. Ringan, sedang, dan juga berat. Di kuesioner saat kita melakukan screening itu sendiri. Iya. Oke, dokter, Gaby juga pengen tanya dan penasaran sekali nih dokter. Nah, saya punya teman yang beliau itu terkena kanker, tapi beliau tidak perokok, hanya menjadi korban atas dasar beliau ini tinggal di ruang lingkup yang semuanya itu perokok. Itu memang bisa dokter ya, dengan cepat? Iya, bisa. Itu katakan tadi. Orang yang faktor risikonya adalah asap rokok. Dari asap ya, walaupun dia bukan merokok? Walaupun dia tidak merokok, itu namanya perokok pasif. Oh, oke. Sebenarnya perokok pasif lebih berbahaya daripada pada yang perokok. Karena 2 kali menghirup. Menghirup ya? Iya. Lebih tinggi kadar CO2-nya. Nah dokter, ada juga nggak nih dok, kira-kira Gaby penasaran, pasien termuda selama dokter menangani case dari kanker paru-paru sendiri dan usia pasien tertua nih dok, kira-kira ada nggak dok? Ya, memang sangat bervariasi ya. Pasien termuda yang pernah saya tangani itu terakhir umurnya di bawah 35 tahun, 34 tahun.
seorang wanita. Itu yang Wanita termuda. ya? Yang kedua juga ada laki-laki juga 34 tahun. Kalau yang tertua sih banyak. Rata-rata di atas 60. Di atas Ada yang 60. sudah umur di atas 73 tahun, 75 tahun. Nah, jadi, Oke. Nah, dokter, mengenai screening ini sendiri, kalau memang dikatakan saat melakukan setelah screening nih, ternyata pasien tersebut ada nih gejala-gejala yang timbul, ternyata terkena kanker paru-paru. Nah, itu tindakan selanjutnya apa, dokter? ya, baik. Sebelum saya jawab, mungkin ketika kita melakukan screening, kita mendapatkan dia faktor risiko. Ringan biasanya cukup dengan melakukan ronsen toraks saja. Ya, kemudian yang sedang biasanya kita akan biasanya sedang dengan berat ini kita sedang dengan tinggi itu kita lakukan dengan biasanya dengan CT scan. Oh, CT scan. Ya, low dose CT scan namanya. Ya, kita lakukan pada orang-orang yang punya faktor risiko tadi, yang tidak bergejala. Nah ini CT scan. Yang paling bagus itu karena akan terdeteksi nanti ada atau tidaknya tumor atau kanker di parunya. Nah, sedangkan ketika tidak sudah menemukan ini suatu kemungkinan kanker paru, tentu secepatnya kita untuk deteksi secepatnya. Ya, standar itu 2 minggu kita jumpai, kita lakukan CT scan, kita lakukan tindakan untuk menentukan jenis sel kankernya, itu 2 minggu harus tegak sebenarnya. Udah bisa kita lakukan tindakan penanganannya. Oke. Nah itu. Dokter, ada nggak sih dokter gejala-gejala awal mungkin yang bisa kita rasakan terlebih dahulu nih dok, untuk sebagai orang awam nih mengetahui bahwa beliau itu mungkin paru-parunya bermasalah atau tidak? Ya, khusus kanker paru memang pada stadium awal dia tidak bergejala sih sebenarnya. Oh, malah tidak bergejala, tidak dokter, bergejala, ya? makanya tadi tidak ada gejala. Biasanya kalau tidak bergejala dia punya faktor risiko. Nah, ketika sudah dia bergejala sangat banyak gejalanya. Hampir sama, hampir mirip dia dengan penyakit-penyakit paru lainnya. Iya. Ya, yang pertama yang paling sering itu adalah batuk berkepanjangan. Tidak kunjung sembuh. Ya, diobatin tidak sembuh. Dikasih obat ini tidak sembuh. Kemudian apa lagi? Bisa batu darah. Ya, bisa batu darah. Kemudian ada nyeri dada. Ada lagi pada lanjutannya bisa sesak nafas. Ya, bisa banyak sebenarnya. Gejala-gejala awal itu tadi paling sering itu adalah batuk darah, nyeri dada, suara serak itu. Itu yang di awal-awal. Oke. Nah, kalau sudah ada muncul misalkannya ada sesak nafas, nah itu kemungkinan sudah muncul komplikasi. Baik. Nah itu. Dokter, kalau untuk batuk sendiri range waktunya tidak kunjung sembuh itu yang berapa lama, dok? Cukup lama. Cukup lama. Cukup lama. Yang perlu kita khawatirkan kira-kira, dok? Misalkan batuk 2 minggu nggak sembuh, itu sudah harus worry atau belum, dokter? Nah itu tadi kalau dia memang masuk kelompok yang punya risiko tinggi, kenapa tidak kita memikirkan itu? Oke. Nah, mungkin ada hal-hal penyakit-penyakit yang mirip-mirip sama, misalnya TBC paru misalnya, itu sama. Tentu ada lagi pemeriksaannya. Itu beda lagi ya, dokter, beda lagi ya? nanti pemeriksaannya. Baik, dokter, mungkin kita jeda, ini obrolannya semakin menarik dan juga ini informasi-informasi yang disampaikan oleh Dr. Medianto adalah informasi yang harus kita ketahui dan kita dengar, kita simak baik-baik, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Hidup Sehat. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita masih di program Hidup Sehat. Tadi obrolan kita itu sempat terjeda karena harus ada iklan, tapi kali ini kita kembali lagi untuk pemirsa yang ada di rumah dan masih bersama dengan Dr. Medianto. Sebelumnya kita berbicara mengenai mungkin gejala-gejala awal yang patut kita ketahui sebagai deteksi dini, dokter, ya? Iya. Apakah kita itu terkena atau beresiko dengan kanker paru-paru. Nah, Gaby juga pengen tahu nih jawaban dari dokter sendiri. Apakah kanker paru-paru itu hanya bisa diderita dengan orang yang perokok dan genetik, atau ada nih dokter penyebab-penyebab
lainnya yang ternyata itu adalah sebagai salah satu gejala yang beresiko tinggi juga untuk terkena kanker paru-paru. Iya, memang ada beberapa lagi yang sebagai tambahan untuk menjadi kelompok faktor risiko untuk kanker paru, yaitu adanya polusi outdoor ataupun indoor. Ya, polusi udara di luar, misalkan itu asap kendaraan, asap pabrik, ya. Sedangkan yang indoor itu misalnya zat-zat kimia, orang yang bekerja, ya, yang bekerja yang punya dengan berhubungan zat-zat kimia. Contoh, ya, orang yang bekerja di pabrik-pabrik cat, orang yang bekerja di tukang las, orang yang bekerja sebagai respirasi elektronik, yang berhubungan dengan asap, kan ada pakai asap timah itu kan, ya itu berisiko. Kemudian apalagi pada orang-orang yang sebagai, saya pernah ada kasus dokter gigi, dia tidak perokok, dia tidak, ternyata pada orang yang membuat gigi palsu itu kan semen itu. Nah itu bisa. Kemudian itu sebagai tambahan. Kemudian ada lagi yang menjadi faktor untuk terjadinya kanker paru adalah penyakit paru yang pernah diderita, penyakit kronis, ya. Pada orang-orang yang pertama adalah orang-orang yang pernah mengalami penyakit yang disebut dengan tuberkulosis paru. TBC itu dokter ya? Bekas paru itu, scar TB namanya, nah itu bisa. Beberapa tahun yang lalu dia menimbulkan bekas, nah scar TB itu yang bisa sebagai faktor risiko. Kemudian apalagi pada orang-orang yang menderita penyakit paru yang dinamakan dengan penyakit paru-paru, obstruksi kronis yang dikenal dengan PPOK. Itu sangat banyak orang-orang yang menderita itu. PPOK namanya, ya. Yang sesak nafas berkepanjangan akibat rokok. Nah, rokok itu tadi dokter ya? Rokok lagi permasalahannya. Nah itu. Jadi itu faktor tambahan selain yang 3 tadi, ditambahkan lagi, yaitu adanya polusi outdoor ataupun indoor, kemudian penyakit paru kronis. Oke, ini satu informasi menarik juga buat pemirsa yang ada di rumah, ternyata itu tidak hanya dari perokok, ataupun yang ternyata yang dari pekerja pabrik juga bisa ya dokter ya? Itu salah satu hal yang nggak kita duga juga ternyata, dan kita harus tetap stay safe, tetap berhati-hati dalam bekerja. Benar. Pemirsa. Dan juga nih dokter, kalau tadi kita mengenai screening, sekarang kita berbicara mengenai deteksi sendiri. Nah tadi kan untuk kanker paru-paru sendiri ada stadium-stadiumnya nih dokter. Untuk stadium yang paling awal adalah stadium 1, itu juga pencegahannya apa nih dok? Kira-kira dokter? Ya kita tahu, ya memang kanker itu semua kanker dia punya stadium. Stage. Ada 1, 2, 3, 4. Nah stadium awal ini, 1, 2 ini yang kita harapkan. Kalau kita benar-benar menjalankan screening kanker paru ini, kita akan mendapatkan di situ nanti. Nah ini sudah masuk program dari Kemenkes, ya sudah ada. Akan bergulir nanti beberapa saat lagi. Saya pikir ini sudah digodok dari Kemenkes, akan dilakukan screening kepada orang-orang yang mempunyai kelompok yang berisiko tinggi. Hanya bukan berisiko, beda lagi nanti dia. Ya yang tinggi tadi, yang ada 3 tadi, ringan, sedang, berat, tinggi. Yang tinggi itu yang masuk kelompok untuk bisa di screening nanti melalui Kemenkes. Nah, tentu screening ini dimulai tadi ada formnya yang harus diisi. Itu sudah lengkap. Ada 9 pertanyaan di situ, ada skornya nanti 0 sampai 11, 12 sampai 20, 20 ke atas sampai 20 itu yang tinggi. Ada skornya nanti. Itu sudah disiapkan dari kami, dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sudah membuat formnya, sudah diajukan ke Kemenkes, sudah digodok. Terakhir kayaknya udah ada pembicaraan antara Kemenkes dengan BPJS. Oke, ini menjadi program pemerintah ke depannya dokter ya. Mungkin untuk memperkecil resiko kanker paru-paru untuk masyarakat Indonesia sendiri. Nah dok, mengenai deteksi, kan screening dan deteksi dokter ya. Tadi kan 2 hal yang berbeda. Nah kalau untuk deteksi sendiri ini masuk ke kategori yang seperti apa dokter? Ya tadi, dia sudah punya kelompok berisiko, dia punya bergejala. Ya ini kita lakukan cepat untuk mendapatkan sel kankernya itu. Ini benar nih, kita lakukan apa? Langsung aja, kalau udah ada bergejala, dia punya faktor risiko, udah kita secepatnya untuk mendiagnosis, untuk menegakkan diagnosisnya itu. Kita tegakkan. Kalau kiranya lambat nih dokter,
untuk penanganan itu sendiri? Karena kesadaran dari pasiennya sendiri itu rendah. Resikonya apa nih dokter? Yang paling besar ataukah mohon maaf mungkin kematian atau apa dokter? Iya, memang. Ini sedihnya kita gitu. Ketika kita mendapatkan jadi pada stadium-stadium lanjut, ya tentu sudah banyak komplikasinya yang saya sampaikan. Ada komplikasinya, dia bisa ada cairan di parunya, itu kan sesak. Iya, susah bernafas ya. Kemudian tumornya semakin membesar, kan sesak juga. Atau yang dikenal dengan sindroma vena cava superior. Nah itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Bisa menyumbat saluran napas utama yang namanya sindrom vena cava itu. Dia nyumbat karena massa, karena tumor, dia menekan pembuluh darah, bengkak di leher, bengkak di tangan semua. Nah, jadi badan kita pun membengkak dokter ya? Wow, nah, itu. Luar biasa. Ini sungguh sangat merepotkan, menambah ya. Udahlah kita mencari kankernya, mengatasi sesak nafasnya. Nah itu. Jadi kalau bisa secepatnya, ketika dia mendapatkan udah terdiagnosis kanker parunya, tentukan jenis selnya. Secepatnya itu kita bermain dengan waktu. Bermain dengan waktu kalau soal kanker ini dokter ya? Ya tentu semakin cepat, semakin dini, semakin stadiumnya semakin awal, tentu pengobatan semakin mudah. Kalau udah 34 pasti ada komplikasi, pasti sudah muncul itu yang saya bilang tadi. Kalau komplikasi sendiri berarti itu bisa beresiko untuk menimbulkan penyakit-penyakit lain dokter ya? Sesak napas tadi. Sesak itu tadi itu ya? Yang paling sering. Ya komplikasi penjalaran, kalau bahasa kedokteran sudah terjadi metastasis. Metastasis ada cairan di pleura, metastasis ke tempat lain, bisa ke otak, bisa ke tulang. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau ke tulang bisa lumpuh. Iya, benar dokter. Bisa ke otak, bisa menurunkan kesadaran. Kalau sudah stadium-stadium yang sudah lanjut. Sudah lanjut. Nah, stadium lanjut itu 3 dan 4 dokter ya? Iya. Nah, inilah manfaatnya screening. Ketika kita kejar screening ini, kita tentu akan mendapatkan stadium yang lebih awal. Sehingga pengobatannya itu lebih gampang. Risiko lebih kecil juga dokter. Komplikasi lebih kecil. Mempertahankan angka ketahanan hidup. Mempertahankan kualitas hidupnya. Tapi kalau sudah terlanjut, pasti terganggu semuanya. Kualitas hidup, masa ketahanan juga itu pendek. Nah itu yang kita harapkan dari screening itu sebenarnya. Baik. Makanya tema kita adalah screening dan juga deteksi. Deteksi dini. Nah saat selesai melaksanakan screening dan juga deteksi, ternyata didiagnosa terkena kanker paru-paru. Mungkin secara dini itu adalah masih stadium 1 dokter. Itu pengobatannya seperti apa dokter? Treatment yang dilakukan dok kira-kira? Lalu dia menang pada stadium 1, kita lakukan pembedahan. Pembedahan langsung dokter? Langsung pembedahan, selesai. Langsung pembedahan? Sembuh. Wah itu. Tapi jarang banget. Jadi yang kita ketemukan itu pada stadium-stadium lanjut semua. Di atas 75% kita menemukan kasus kanker paru itu stadium lanjut. Ini sangat disayangkan dokter ya. Nah, kesadaran kita perlu kesadaran. Mulai sekarang saya menghimbau kepada kita semua ya yang mempunyai faktor resiko, bergegaslah untuk melakukan screening. Ya. Sedini mungkin ya dokter ya. Iya. Nah dokter juga Gaby pengen tahu nih, tadi kan dokter bilang ada yang faktornya genetik dokter ya. Iya. Nah kalau untuk genetik sendiri dok, usia termuda tadi dokter bilang di usia 35 tahun ya? Iya. 35 tahun. Nah untuk faktor genetik kita bisa taunya saat kita usia berapa dokter kira-kira itu dok? Kita yang masukkan dengan genetik itu adalah faktor keturunan. Iya, dari faktor orang tua, saudara, itu yang kita ketahui. Nah, ketika dia masuk, dia mulai dari usia berapapun dia punya faktor risiko. Iya, karena genetik ini tadi dokter ya. Berarti itu sudah boleh kita melakukan screening dok ya? Iya, screening dilakukan tadi tuh ada syaratnya. Oh iya, enggak semuanya, tidak semuanya. Oke. Harus ada syaratnya tadi. Kalau kita kan 3 tadi tuh, yang penting. Usia di atas 41 tahun. Kemudian ada faktor rokok, ada genetik. Itu yang masuk kelompok itu. Oke, baru memang ada genetik dan masuk ke 3 kelompok itu
itu memang sudahlah kita wajibkan untuk screening daripada terlambat. Karena dokter Medianto juga mengatakan bahwa rata-rata nih pasien dokter itu sudah 70% ternyata itu dikategorikan ke stadium yang lanjut, bukan stadium yang rendah dokter ya, malah dokter ya. Ya, bahkan saya di Raden Matahari itu saya hanya beberapa orang aja yang saya ketemukan pada itu udah stadium 2. Stadium 2 ya, bukan stadium 1. Jarang berarti dokter ya? Satu nggak ada, satu jarang. 2. Yang paling banyak tuh 3-4 udah lanjut. Dan itu usianya juga banyak rata-rata usia lansia dokter ya? Di atas 50. Di atas 50. Di atas 50. Nah, tadi kita udah berbicara mengenai yang stadium pertama. Untuk stadium kedua sendiri, yang paling sakit yang dirasakan oleh kanker paru-paru di stadium 2 itu apa dokter? Selain dia sesak nafas? Di gejala biasanya di stadium 2 belum begitu berat untuk gejalanya. Ya, untuk stadium 2. Belum begitu berat dokter ya? Tapi tetap batuk, itu pasti terasa ya, batuk, sesak nafas. Biasa tergantung lokasinya nanti. Kankernya di mana posisinya. Oke. Apakah dia di pinggir? Kalau di pinggir dia tidak ada gejala biasanya. Kalau dia di dekat di tengah paru, paling sering itu batuk. Baru bergejala. Oke. Kalau untuk yang 3 dan 4 dokter? Dan 3 dan 4 itu udah jelas. Pengalaman saya udah batuk berdarah, sesak nafas, nyeri kepala kadang-kadang, sakit dada kadang-kadang, nyeri dada. Kadang-kadang udah dikirain stroke, ternyata enggak, ternyata udah terjadi metastasis, udah komplikasi ke tulang. Kadang-kadang udah gangguan kesadaran. Dikirain stroke juga, ternyata udah sampai ke otak. Nah, itu yang kita rasakan. Sangat sedih dan juga disayangkan dokternya ya. Kalau ternyata pasien itu banyak yang stadiumnya itu stadium lanjut 3 dan 4. Nah, itu sebenarnya tingkat harapan untuk hidup ataupun untuk sembuh berapa persen dokter kalau boleh tahu? Kalau udah stadium 4, 3, 4, angka ketahanan hidup itu di bawah 5 tahun itu hanya sedikit. 5 tahun itu sedikit ya? Pengalaman saya udah stadium 4 itu biasanya secara teori di bawah 6 bulan. Kalau udah stadium 4. Rata-rata dok? Rata-rata. Saya udah pengalaman saya perhatikan itu udah stadium 4. Begitu habis pengobatan, kadang-kadang belum sempat habis pengobatan ngapanya, sudah meninggal. Itu pengalaman saya. Itu untuk keluarga sendiri gimana sih dokter? Ini kita cerita pengalaman pribadi dokter sebagai dokter untuk menangani pasien-pasien yang sudah dokter lalui ya? Sudah cukup lama pasti dokter ya? Itu respon keluarga gimana dok? Kira-kira? Ya ketika kita sampaikan itu udah stadium 4 ya pasti udah terlambat. Ya tentu sedih keluarganya. Pasti ada penyesalan juga dokter ya? Penyesalan juga, udah terlambat, kadang-kadang itu kita kadang nggak sampai hati. Sampaikan juga ini udah terlambat, udah stadium 4, kita hanya bisa berusaha. Tapi kadang-kadang ada juga nerima, ada yang enggak. Ya kita tahulah sesuai dengan kemampuan pendidikannya. Kalau yang paham ya paham bener. Oh iya, ya dok kami ikhlas gitu Pak. Oke, baik dokter. Terus dokter tadi juga dokter cerita untuk kanker paru-paru sendiri itu kan pengobatannya dengan dibedah dokter ya. Nah itu boleh nggak dokter kita bercerita bedahnya itu bedah di bagian mana, apa saja yang diambil? Ya sedikit saya bahas mengenai pengobatan pada kanker paru ini atau tata laksananya. Yang paling bagus tuh ya pembedahan. Banyak modal untuk pengobatan itu banyak kalau untuk kanker paru sesuai dengan stadiumnya tadi. Ya, pertama pembedahan, yang kedua kemoterapi, yang kedua terapi target, yang keempat itu radiasi, yang kelima itu terapi imunologi, terapi hormon. Nah ini masing-masing punya tempat. Kita bisa saja kita combine antara yang 5 tadi bisa bedah dengan radiasi dengan kemo tergantung stadiumnya nanti. Tapi untuk modalitasnya ada 5 kita sekarang. Ada pembedahan, kemudian saya ulangi ada kemoterapi itu mengenai impuls, suntik sistemik namanya, kemudian terapi target yang dikenal dengan kemoterapi oral, minum obat. Nah minum obat. Kemudian ada dengan radiasi, kita sudah punya nih di Matahari, alhamdulillah nih
di Radian Matahir sudah difasilitasi dokter ya. Sudah bekerja dengan BPJS untuk radiasi. Ya. Radio onko sudah ada kita. Kemudian imunoterapi. Itu. Oke. Berarti untuk dari 5 terapi itu sendiri itu bisa dikomben ya? Bisa atau dikomben. 5-5-nya harus dijalankan dokter? Tidak semua. Tidak semua. Kalau 5-5-nya dijalankan mungkin beresiko kali malah dokter ya? Iya, ada efek sampingnya lebih. Lebih lagi mana udah kena kanker, jadi kita sudah tahu ada nih, efek samping. Nah, jangan sampai lah. Iya. Kita sudah tahu kapan harus dibedah, kapan dia harus di kemoterapi, kapan dia harus di kemo oral, kapan kita lakukan radiasi, sudah ada porsinya masing-masing, ada tempatnya masing-masing nanti. Kita yang akan memilah, dokter yang akan memilahnya nanti. Baik, pemirsa mungkin kita akan tahan terlebih dahulu karena kita akan lanjut untuk iklan dan kita akan berbicara mungkin ke depannya di segmen selanjutnya ini adalah cara mencegah ataupun lakukan hal-hal sehat apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah dari kanker paru-paru ini sendiri dan tetap di Hidup Sehat. Baik pemirsa TVRI, kita masih di program Hidup Sehat bersama saya dan juga Dr. Medianto. Nah, kita mau mengingatkan sekali lagi nih untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya, kita memiliki fasilitas telepon interaktif. Jangan malu untuk nelpon dan bertanya karena akan langsung dijawab oleh spesialisnya. Ada dokter masih bersama saya di sini. Nah dokter, tadi kita udah berbicara mengenai screening itu apa, terus juga kita berbicara tentang deteksi kanker paru-paru itu sendiri. Nah terus Gibi penasaran, apakah hal ini bisa dicegah dengan pola-pola hidup sehat yang seperti apa, atau sebenarnya kalau untuk kanker paru sendiri itu nggak bisa dicegah? Gimana tuh dokter? Iya, kanker paru itu bisa dicegah. Bisa dok ya? Bisa dicegah. Ya, apa pencegahannya? Yang pertama, hindari rokok. Oh, buat pemirsa. Kemudian, yang sudah perokok berhenti merokok. Lakukan pola hidup sehat, berolahraga yang teratur, ya, pola makan yang bagus, ya. Nah, kita lakukan cek kesehatan secara berkala. Yang screening itu tadi dokter? Iya. Atau cek-cek yang lain sekalian, bisa. Itu yang penting, ya, bisa dicegah. Kanker paru itu bisa dicegah. Yang pertama itu tadi berhenti merokok. Yang pertama berhenti merokok, kalaupun memang sudah terlanjur menjadi perokok. Tidak perokok. Bagi yang belum merokok jangan merokok. Jangan. Itu aja. Apalagi yang sudah punya faktor-faktor genetik, punya keluarga yang sudah kita ketahui misalnya orang tua kita ada kanker misalnya, kita merokok ya semakin muncul beresiko. Dan sangat beresiko itu menjadi salah satu beresiko tinggi kalau informasi dari dokter sendiri. Nah dokter, dari pola hidup sehat sendiri nih dokter, itu pasti dokter ya harus melakukan pola hidup sehat ya, dari makanan, minum yang dikonsumsi, terus juga olahraga yang rajin. Tapi dokter, kalau untuk penderita kanker paru-paru yang masih rendah dokter ya, olahraga itu sendiri kalau misalkan memicu sesak nafas, apakah tetap baik atau jadi hal yang berbahaya dokter? Ya, misalkan lari atau jogging, treadmill, itu kan memacu paru-paru ya dokter ya? Iya. Ya tentu pada pasien-pasien yang sudah menderita kanker paru misalnya kan yang menyesuaikan nanti. Ya, kalau memang ini bisa untuk dilakukan hanya olahraga ringan, ya silahkan olahraga. Tetap berolahraga. Ya, kalau yang udah berat, udah sesak itu misalnya kita tidak rekomendasikan. Tergantung dari bagaimana kualitas hidupnya. Seperti orang biasa kah? Sedang kah? Berat kah? Nah, itu. Kalau ringan sih masih bisa. Ya, tapi kalau udah sesak napas tidak bisa. Baik. Nah dokter, untuk salah satu pencegahan itu tadi kan sendiri dokter bilang kalau perokok mungkin diusahakan atau cepet-cepet lah untuk tidak merokok lagi dokter ya. Nah tapi kan itu udah punya riwayat pernah menjadi perokok. Apakah itu tetap bergejala ke depannya dokter, menjadi satu hal yang bisa menjadi pasien kanker paru-paru gitu dok? Ya, yang saya sampaikan tadi pada yang bekas-bekas perokok. Bekas-bekas yang perokok. Lebih atau sama dengan 15 tahun,
Nah, itu termasuk risiko. Termasuk resiko ya? Ya. Resiko rendah atau resiko tinggi, dokter? Tinggi. Tinggi itu, wow. Bekas perokok itu punya kelompok itu dia. Oke. Kelompok yang perokok itu tadi. Ya, kalau dia berhenti, kalau dia di atas 15 tahun itu sudah dianggap sebagai bekas perokok. Oke. Dia tidak termasuk lagi pada kelompok yang itu. Lebih dari 15 tahun ya. Tapi kalau di bawah 15 tahun itu masuk kelompok itu. Masih termasuk, dokter ya. Nah, dokter, saya tadi juga ada cek-cek mungkin dari Google juga. Nah, tantangan dan juga solusi dalam implementasi screening saat di lapangan. Nah, sebagai dokter yang sudah banyak terjun di lapangan, itu gimana, dokter? Ya, tantangan pasti ada screening itu. Yang paling berat tuh kesadaran kita. Balik lagi ke kesadaran, dokter. Iya. Ini kan screening ini kan kesadaran. Iya, sukarela untuk menyerahkan diri ya, melakukan screening. Sama kalau saya mengibaratkan sama orang yang perokok disuruh berhenti merokok. Kan perlu kesadaran. Padahal dia tahu kalau merokok itu memang merusak. Iya. Tapi dia kotaknya aja ya. Jelas, dokter, gambarnya. Sama ya? dengan orang screening. Dia sudah punya faktor risiko, tapi dia nggak mau untuk melakukan screening. Kan sama. Iya. Nah, jadi sama beratnya antara screening dengan orang berhenti merokok itu sama. Sama beratnya perlu butuh kesadaran. Itu menurut saya. Nah, makanya saya menghimbau kepada kita semua, ayo kalau kita mau menyelamatkan kita, ya, semakin cepat kita melakukan screening, ya, pada orang-orang yang berisiko kanker paru, lakukanlah. Karena akan lebih memudah pengobatan. Saya ulang lagi, memudah pengobatan, mempertahankan hidup, mempertahankan kualitas hidup. Nah, itu. Memperpanjang usia juga, insya Allah, dokter ya. Ya, kalau kita usianya diperpanjang usia, ya itu harapan, itu kan harapan itu. Karena seorang orang menderita kanker itu, usia itu sangat berarti. Walaupun hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu sangat berarti. Itu pasti dokter terasa, dokter ya? Terasa. Orang-orang dengan penderita yang sudah dokter tangani, dokter ya? Iya. Luar biasa sekali, dokter. Nih, dokter, juga ada pertanyaan nih, dok. Kalau untuk dokter sendiri nih, dokter, selain tantangan, mungkin ada nggak, dok, cerita-cerita haru, cerita bahagia untuk penderita kanker paru-paru sendiri yang bisa sembuh dan juga mungkin bisa fight nih, dokter? Iya, banyak. Banyak juga pasien-pasien yang fight, yang sekarang sampai hari ini masih bertahan, masih sering ketemu kontrol dengan saya. Itu sebuah mukjizat dia. Yang saya terharu itu ada bapak-bapak usianya sudah 60 berapa, 71 itu. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Dia udah stadium 4. Oke. Baik, ini dokter ada telepon yang masuk. Boleh kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Putus ya? Putus? Oh, enggak, hidup. Oh, terputus, dokter. Selamat siang, Mbak. Oh, enggak ada. Halo, selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang juga Mbak Gaby dari Yudi Telanai. Dari Telanai. Bapak namanya siapa? Yudi. Bapak Salam Yudi. Kenal untuk Mbak Gaby. Salam kenal Pak Yudi dari Telanai. Apa kabarnya Pak Yudi? TVRI kan kenal semua tuh. Wah. Pak Yudi, apa kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah sehat, masih bisa bicara dengan Pak Dokter, dengan Mbak Gaby. Alhamdulillah. Untuk TVRI itu yang ada nonton di belakang. Sama sehat tadi. Baik, Pak Yudi, ini ada pertanyaan nggak nih, Dokter Medianto mumpung lagi di sini? Ya, baik Mbak Gaby, terima kasih waktunya. Saya sapa dulu, Dokter Medianto, SPP, ya, di spesialis penyakit paru-paru dan pernapasan. Iya, benar Pak. Yang saya hormati. Jadi memang datanya memang berseliweran di Jambi. Jadi memang pertanyaannya apakah di Jambi ini sudah ada khusus penelitian meningkat atau bagaimana?
penyakit TBC atau paru atau bronkitis kronik di Jambi. Itu perlu. Kenapa saya katakan perlu? Ya, artinya kita untuk mengukur sampai sejauh mana sadar masyarakat Jambi aware dia terhadap hidup sehat untuk tidak terkena TBC atau paru dan lain sebagainya. Ya, kalau tidak ada alat ukur itu kan, bagaimana kita menentukannya? Memang bukan dokter yang meneliti, tapi dokter yang menyarankan. Nah, kembali kepada persoalan alat. Saya pernah di Persahabatan, itu luar biasa alatnya. Apa saja ada di sana. Seperti ya contoh untuk tumor dan sebagainya ya. Ada alat biopsi, CT scan, demografi, USG dan sebagainya sampai saya dimasukkan ke dalam kapsul. Makanya saya bertanya di Jambi ini apakah memang sudah standar? Ya kan, kalau sudah standar ya rujuk ke sana, pusatnya dia di Persahabatan. Makanya kalau kurang ya ajukan aja ke gubernur. Lantas rasio daripada jumlah penduduk yang ada di kota Jambi dengan spesialis parunya apa sudah match? Iya kan? Itu penting. Nah selanjutnya ya, kenapa penyakit bronkitis kronik ini tidak dapat disembuhkan? Ini yang perlu dijelaskan ke masyarakat. Karena mengerikan, dia tidak bisa sembuh. Mungkin Pak Dokter bisa dijelaskan. Jangan sampai kena. Kan itu. Nah jadi tadi kan bagaimana cara perawatannya yang tepat? Ini kan sudah harus hadir beberapa rumah-rumah untuk berhenti merokok. Termasuk Pak Dokter Bedianto harus ada itu. Klinik untuk dapat supaya orang bisa berhenti merokok. Penyebabnya jelas. Gitu. Orang banyak merokok ya bronkitis. Nah kalau sudah ada tempat edukasinya, ya akhirnya orang sudah bronkitis sudah berobat. Itu intinya. Dulu ada Ikalius membuka, itu tutup. Tolong itu dihidupkan kembali di setiap kecamatan. Ini penting karena orang merokok tidak pernah berhenti, Pak. Nah penyebabnya bronkitis kronik itu jelas merokok salah satunya, merusak paru-paru. Jadi itu menurut saya yang lebih penting untuk kedepannya dengan jumlah penduduk kota Jambi 635.100 jiwa itu yang sudah harus dipahami tentang apa itu TBC, paru dan sebagainya. Saya demikian, mudah-mudahan Bapak Dr. Bedianto SPP dapat menjelaskannya sehingga terang benderang sudah penyakit ini kepada masyarakat sehingga bisa ditekan tingkat penyebaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi dari Teladai, terima kasih banyak Bapak. Mungkin pertanyaannya bisa langsung ditanggapi dan juga dijawab, Dokter? Ya, mungkin saya jawab dulu yang pertama pertanyaannya, apakah di Jambi sudah pernah ada data? Memang secara detail data kita belum memiliki data yang baik ya. Tapi saya semenjak saya sebagai dokter kanker paru ini di Jambi, saya pikir cukup meningkat ya kasus kanker paru di Jambi ini. Meningkat dokter ya? Meningkat. Saya hampir setiap bulan itu saya mempunyai pasien-pasien kanker paru. Ya kita ada 4 itu paru di mata air itu hampir setiap bulan kita jumpai. Ya itu. Memang data valid memang kita mungkin ada penelitian mungkin belum publik. Terakhir nih belum publik, ada penelitian mengenai kanker paru nanti. Okay. Ya, nanti akan publik kita di Jambi ya. Dari mahasiswa kedokteran Unja udah melakukan penelitian. Nah, ini kita akan rilis nanti. Nah, kemudian apa lagi pertanyaannya tadi? Untuk klinik-klinik sendiri waktu itu di Jambi ada dulu tuh memang ada katanya. klinik-klinik untuk berhenti merokok itu memang ada. Ya ini keterbatasan kita. Ya, keterbatasan kita. Ya, untuk membuka klinik itu memang penuh persyaratan. Okay. Ya, kemudian bagaimana peralatan di Jambi sendiri ya, di Raden Matahir ya. Memang kita akui ya di Jambi khususnya sebagai pusat rujukan ya rumah sakit di Provinsi Jambi ini Raden Matahir ya. Memang kita akui memang beberapa keterbatasan alat memang kita dulu ada memang alat namanya itu bronkoskopi, yaitu untuk mengambil sampel
untuk menegakkan diagnosis kanker paru itu, kita dulu punya, ini sudah beberapa tahun ini memang rusak, mungkin dalam progres ya untuk ini. Makanya kita memang sering merujuk pasien-pasien ini untuk ke luar Jambi. Rujukan kita biasanya ke Palembang. Atau ke Jakarta atau ke Padang ya ini. Kemudian CT scan kita masih perbaikan ada. Kemudian radiasi ini baru yang terbaru. Yang terbaru dokter udah launching. Ya mudah-mudahan nanti saya pikir dalam setahun ini udah lengkap kita untuk peralatannya. Saya berharap kepada Bapak Gubernur, tentu kita berharap untuk melengkapi semua fasilitas itu. Kita punya SDM ya. Kita punya dokter paru, ya memang rasionya untuk masih jauh ya. Idealnya dokter paru di Jambi itu sudah saya hitung. Kebetulan saya ketua Perhimpunan Dokter Paru Cabang Jambi. Kita sudah menghitung kemarin dengan jumlah penduduk Jambi ini sekitar 3,6 juta. Itu harus idealnya ada 36 dokter paru. Kalau di Jambi ada berapa dokter? Di Jambi kita sekarang baru sekitar 20. Masih kita kekurangan 16 lagi. Itu statement saya mengenai keberadaan dokter paru di Indonesia. Dan saya yakin beberapa tahun ke depan kita punya dokter paru akan lengkap. Sudah ada beberapa lagi yang sekolah, ada sekitar 10. Kita berharap kalau saat ini masih 75% dokter ya? Masih 75%, memang kekurangan kita. Ada 2 kabupaten yang belum mempunyai dokter parunya. Ya, Kabupaten Tebo sama Kabupaten Muaro Jambi. Itu yang belum punya. Ya, kita akan masukkan dokter parunya ke Jambi nanti ke tempat-tempat tersebut. Saya mohon dukungan dari pemerintah kabupaten, kota ya dan provinsi untuk bisa menempatkan dokter terparu untuk mengentaskan penyakit-penyakit yang ada di bagian paru ini. Baik, luar biasa. Ini sudah dijawab semua pertanyaan dari Bapak Yudi. Nah, kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan kembali ke segmen selanjutnya, tetap di Hidup Sehat. Baik pemirsa TVRI, kita masih di program Hidup Sehat bersama saya Gaby dan juga Dr. Medianto. Tadi seru sekali, ada pertanyaan dari salah satu penonton kita, yaitu Bapak Yudi dari Telanai, dan juga sudah dijawab dengan lengkap dengan Dr. Medianto. Nah, di statement akhir ini dokter, adakah mungkin yang mau disampaikan dari Dr. Medianto sendiri, mungkin statement ataupun pernyataan singkat dan juga ajakan nih kepada seluruh masyarakat tentang cegah dan juga kenali deteksi sedari dini tentang kanker paru-paru, dokter? Ya, terima kasih Gaby. Ya, mungkin sebagai statement, closing statement ya dari saya sampaikan bahwasanya saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di Provinsi Jambi. Kita berharap sadarilah ya, ketika kita termasuk kelompok yang berisiko untuk menjadi kanker paru, lakukanlah screening secepatnya tanpa mengenal waktu. Ya, lakukan screening secepatnya agar kita mendeteksi kanker paru lebih dini sehingga dapat melakukan pengobatan yang lebih baik ya, meningkatkan kualitas hidup, mempertahankan kualitas hidup, itu yang terpenting. Kemudian lagi saya berharap kepada kita semua ya, kepada masyarakat Jambi yang masih merokok, saran saya berhentilah merokok dari sekarang. Yang tidak merokok jangan pernah merokok. Lakukan pola hidup sehat ya, cek kesehatan secara berkala. Itu statement dari saya. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih kembali dokter atas kesempatan yang sudah dokter berikan ke saya dan juga TVRI. Hari ini kita hadir di program Hidup Sehat. Nih buat pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, sadari dan juga kenali screening sedini mungkin. Kalau misalkan pemirsa menjadi 3 kelompok yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Medianto sendiri, itu harus memiliki kesadaran penuh dari diri sendiri untuk menjadi personal yang sangat sehat dan kedepannya lebih aman tentang kesehatan dokter ya. Baik, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak buat pemirsa dan juga terima kasih kepada Dr. Medianto. Sama-sama. Dan kita juga hari ini mau mengucapkan selamat Hari Kanker Paru Sedunia yang sudah dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus beberapa hari yang lalu. Baik dokter, terima kasih sekali lagi dokter, dan terima kasih, sampai jumpa di program selanjutnya.